Amma ba'du. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terkenal. Oleh karena itu, pantas bila pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Gulayaini, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna biyadis subani amrul ummah wa fi aqdamaha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yasha secara semantik. Al-wawu wawul atofah, wal lam lamul amr, wa yasha fil mudhari majzumum billah. Istimbatnya wal yasha adalah sifat amar. Kaidah mengatakan al aslu bil amri lil wujud. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Subhanul yaumi rijalul ghadi. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahum al-ajib ala wajhi sidqi bila ziyadah wala nukson, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka
menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalam tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menambah kemuliaan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathul Qadir menjelaskan, "I'malu ma syi'tum," bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 kelemahan, setidaknya ada 5 potensi yang harus kita kembangkan, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi ini sudah melekat pada para remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan untuk meraih prestasi yang gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seyogianya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hadirin yang berbahagia, sebuah lagu mengingatkan kepada kita semua. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pulang menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila